pada pagi hari ini. Mohon untuk dapat melakukan absensi terlebih dahulu ya. Untuk link absensi sudah saya share di kolom chat, mohon dapat diisi sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Terima kasih. Kok orang suara kok tampilannya gede no. Mohon maaf Bapak Ibu tadi terdapat kendala di web absensi, bisa dicoba kembali di link yang baru saya berikan ya Bapak Ibu. Terima kasih. Nembe foto online. Halo, halo. Nek mau tampilanku aku ojo gede no kae. Priye? Anuke. Kan
ngrungokke dong. Oh, mau berarti kuwi. Halo Bapak Ibu, masih pada sibuk ya Bapak Ibu. Mungkin kita masih akan tunggu 5 menit lagi Bapak Ibu untuk mulai Zoom hari ini. Mudah-mudahan bisa mencerahkan nanti informasinya. Nanti Mbak Yani kita mulai di 10.15 aja insya Allah. Sekaligus menginformasikan Bapak Ibu, Zoom ini kan boleh diikuti oleh semua pekerja ya atau peserta aktif. Jika memang pekerjanya akan bergabung, silahkan bisa dibagikan linknya atau informasinya biar nanti bisa sambil mendengarkan sambil bekerja gitu Bapak Ibu, biar nggak kelewatan info-infonya. Halo Bapak Ibu, sudah pada bergabung semua ya. Apa kabar Bapak Ibu? Mohon maaf Bapak Ibu, linknya bisa dicoba lagi. Mohon maaf tadi terdapat kendala di absensinya, nggih. Sekali lagi Bapak Ibu, Zoom ini terbuka lebar
dan kuotanya masih banyak. Kalau teman-teman Bapak Ibu masih ada yang mau join tapi belum tahu linknya, boleh di-share. Untuk passwordnya Tegal 2024 huruf kecil. Saya share di situ. Yang belum terdaftar, begini cara registrasinya. Klik menu buat akun baru. Pilih warga negara. Pilih sudah terdaftar. Jenis kepesertaan dan isi data diri. Setelah itu masukkan email atau nomor handphone dan tunggu kode verifikasi yang terkirim ke email atau nomor handphone kamu. Lalu buat kata sandi. Selesai. Gampang kan? Berubah untuk lebih mudah. Jemo, download sekarang. Yes, Bapak Ibu sambil diisi untuk link absensinya, sudah ada beberapa yang masuk ya untuk absen. Kita mulai untuk kegiatan pagi hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang terhormat, kepada Ibu Endah Ramawati selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tegal, kemudian kepada Bapak Ibu peserta Zoom online pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Ngobras kali ini Bapak Ibu akan mengusung tema ngobrol asik dengan pembina perusahaan. Jika Bapak Ibu sebelumnya belum pernah bertatap muka secara langsung dengan Mas Ian selaku pembina perusahaan, mungkin dengan Zoom meeting pada pagi hari ini dapat mempererat ikatan antara Bapak Ibu dengan kami di BPJS Ketenagakerjaan. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Yeni Permatasari selaku moderator di kegiatan pagi hari ini. Sebelum memulai Zoom pagi hari ini, marilah kita dengarkan sambutan oleh Ibu Endah Ramawati selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan, atau yang mewakili dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Yeni. Selamat pagi Bapak Ibu. Nah, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Boleh izin, kalau boleh saya pengen melihat wajah Bapak Ibu dong, open kameranya. Terima kasih, ini ada BPR Nusa Kamba Adiwerna, ini Mbak siapa ini? Atau Ibu siapa? Dengan Mela, Bu. Mbak Mela, selamat pagi Mbak Mela, Ya. sehat Mbak Mela? Alhamdulillah, sehat. Ada Bu. BPR Mega Ginta, siapa ini? Mbak Sinten? Oh, nggak bisa open mic-nya ya, masih di unmute. Oke, terima kasih. Ini Mbak, namanya Mbak Ginta ya?
Oke, selamat pagi Mbak Ginta. Kemudian ada Mas Sunardi, ini dari mana ini? Saya mungkin belum hafal ya Bapak Ibu ya. Mas Sunardi dari mana Mas Sunardi? Namanya pakai Sunardi ini. Iya, dari Dari mana Mas? Perusahaan mana Mas? perwakilan Tongji, Bu. Oh, Tongji. Ya. Kayaknya saya biasanya nggak ketemu sama Mas Sunardi soalnya ya. Oke, Iya, Bu. ada juga nih Bapak Eri Kusuma, BPRS. Mana ini? Panjang namanya belakangnya ini. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Bapak Kafid Mutahid, ya, ada dari PDAM juga. Terima kasih Bapak Ibu sekalian boleh bergabung dengan Zoom kita hari ini. Senang sekali kami bisa menyapa Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti yang disampaikan Mbak Yeni tadi, mohon izin sebelumnya, maaf. Nama saya Krisnandika Fajar Arini, biasa dipanggil Ika. Hari ini saya mewakili Ibu Endah Rahmawati, Kepala Kantor Cabang, yang hari ini mohon maaf sedang ada kegiatan di luar, jadi belum bisa mengikuti Zoom hari ini. Saya Ika adalah Kepala Bidang Pelayanan, Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin di sini karena ini istilahnya sesi curhat ya, boleh sesi curhat hari ini ketemu dengan pembina Bapak Ibu sekalian. Terkait bidang pelayanan boleh, mau terkait data kepesertaan boleh, mau terkait manfaat dari program, atau misalnya ada terkait manfaat tambahan MLT ya, manfaat layanan tambahan boleh. Jadi hari ini Bapak Ibu bebas sebebas-bebasnya untuk menyampaikan hal-hal terkait BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin selama ini mohon maaf Bapak Ibu ya, kami belum bisa kunjungi satu persatu ke perusahaan Bapak Ibu sekalian, baru bisa via Zoom, sambil kami coba agendakan ya untuk bisa bertatap muka langsung dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, kami harap acara hari ini boleh membawa manfaat untuk Bapak Ibu sekalian, supaya lebih kenal apa sih sebenarnya BPJS Tenaga Kerja. Jangan seperti beli kucing dalam karung ya Bapak Ibu ya, udah ada di peserta, sudah bayar iuran, tapi nggak tahu manfaatnya, padahal banyak sekali gitu ya. Jadi kami harap hari ini acaranya menyenangkan, bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Mohon masukan buat kami boleh, supaya kami juga lebih baik lagi melayani Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu, saya tidak berpanjang lebar. Kita buka acara pagi hari ini. Kami kembalikan ke Mbak Yeni. Selamat beraktivitas, selamat mengikuti Zoom pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Ika selaku Kepala Bidang Pelayanan atas sambutannya. Selanjutnya memasuki acara inti, Bapak Ibu, nanti akan ada pemaparan materi, dua pemateri. Yang pertama oleh Mas Ian selaku pembina dari perusahaan Bapak Ibu sekalian, dan yang kedua dari Mas Doni Haidil, nanti akan ada pemaparan mengenai kualitas data. Baik, selanjutnya untuk materi pertama, monggo Mas Ian dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Yeni. Tim kami yang paling the best gitu ya di hari ini. Bapak Ibu, perkenalkan, selamat pagi Bapak Ibu. Saya Mas Ian atau biasa dipanggil Ian aja ya Bapak Ibu. Saya itu RO untuk kepesertaan korporasi dan institusi di cabang Tegal gitu ya. Di sini saya perkenalkan juga ada Bu Ika itu untuk bidang pelayanan kami di kepala bidang. Terus untuk Mbak Yeni itu selaku verifikator, dan Mas Doni di sini juga ada tim kami untuk kepatuhan data ya. Nah, kenapa sih kami itu hari ini ingin mengundang sebanyak mungkin lah, terserah Bapak Ibu mau referensikan nanti ke berapa orang, karena menurut saya banyak hal yang sudah berkembang, tapi karena keterbatasan ruang dan waktu, saya nggak bisa jelaskan langsung ke Bapak dan Ibu PIC pimpinan. Hanya beberapa mungkin yang bisa saya datangi, dan mohon maaf kalau belum bisa semuanya saya berikan penyuluhan. Hari ini masih ada 53, berarti seharusnya dari kuota Zoom masih bisa diikuti lebih dari 100 lagi ya Bapak Ibu. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan coba paparkan hal-hal yang paling dominan, paling banyak, paling
penting buat Bapak Ibu kalau urusannya dengan BPJS Ketenagakerjaan. Karena saya sendiri juga yang data kepesertaan Bapak Ibu sebagai informasi, satu kepesertaan di Kabupaten Tegal, Kota Tegal maupun dan sekitarnya, termasuk cabang-cabang tier ataupun vendor atau supply chain-nya, begitu ya Bapak Ibu, itu sudah melampaui sampai dengan 45.000 kepesertaan aktif yang hanya saya sendiri mungkin ya yang mengetahui begitu untuk data-datanya. Nah, banyak hal yang paling sering ditanyakan ke kantor kami, website, aduan maupun laporan, biasanya itu selain kita untuk korespondensinya diminta untuk lebih cepat ya Bapak Ibu, saya juga mengakui kalau dalam komunikasi itu tidak bisa langsung PT BPRA, ada PT Pabrik B, ada bengkel O gitu ya. Itu semua dalam satu waktu saya akan lihat dulu komunikasinya apa yang akan dilakukan dan diminta. Nah, hari ini kita akan membahas full tentang e-channel BPJS Ketenagakerjaan yang biasanya harus digunakan dan diketahui sama seluruh pekerja yang sudah terdaftar di BPJS Tenaga Dan nanti setelah paparan saya, Mas Doni juga akan memberikan paparan tentang riwayat bagaimana kendala itu terjadi yang paling banyak dialami oleh peserta. Coba saya akan share screen, mungkin saya bisa diizinkan co-host, boleh diinformasikan Bapak Ibu. Ya. Saya coba share screen dulu. Share screen saya apa sudah bisa Bapak Ibu lihat? Kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Mas Ian. Oke. Ini perkenalkan Bapak Ibu, e-channel yang ada di BPJS Ketenagakerjaan yang mungkin Bapak Ibu itu, oh itu ya, oh ini ya gitu. Mungkin juga ada yang tidak pakai, ada yang pakai. Kalau yang nomor 1 sebelah kanan atas itu kan pasti dipakai ya untuk membuat tagihan. Nah, kalau yang nomor 2 sebelah kanan, yang bawah itu juga pasti juga perlu digunakan untuk ngecek saya itu saldonya berapa ya buat motivasi ya Bapak Ibu. Pekerjaan kita kan Recording in progress. hari demi hari semakin banyak, kompleks, membutuhkan pihak-pihak ya semakin terlibat lebih panjang birokrasinya. Dan yang ketiga ini mungkin karena ini ikoniknya ada gambar pekerja di proyek ya konstruksi, jadi ada bagian dari kepesertaan kami yang lain daripada yang lain. Selain Bapak Ibu yang bekerja di perusahaan, pabrik maupun kantor atau instansi, mereka adalah tukang atau kuli bangunan ataupun jalan ataupun jembatan maupun di pekerjaan-pekerjaan proyek manapun. Dan yang terakhir nomor 4 itu ada MLT atau manfaat layanan tambahan adalah fitur e-channel kita yang kita selenggarakan bersama bank penyalur yang kerjasama dan diperuntukkan untuk seluruh pekerja yang terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam catatan 1 tahun sudah aktif iuran. Dan yang kelima ini adalah salah satu website kita yang paling tengah itu yang ada gambar perempuan di tengah dengan blazer kuning itu berfungsi banyak, bisa membuat apa yang Bapak Ibu butuhkan seperti ya Bu ya, untuk membuat tagihan, Bapak juga bisa tracking klaimnya maupun mendaftarkan diri pekerja yang Bapak Ibu kenal maupun perusahaan mampu diakomodir di website BPJS Ketenagakerjaan dan hanya website ini yang resmi yang beralamat di www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Tidak ada yang lain, hati-hati tentang penipuan yang mengatasnamakan kami. Itu ya Bapak Ibu, boleh nanti akan saya share juga materi ini insya Allah di Zoom-nya. Jadi channel ini nanti ke depannya akan Bapak Ibu khususnya ya nomor 1 yang ada di sebelah kanan atas, bawah, dan kiri atas dan yang nomor 4 di tengah ya. Itu akan Bapak Ibu mungkin perlu gunakan itu Bapak artinya menjadi user, Ibu juga jadi user, pengguna gitu ya. Saya masuk ke slide yang nomor 1, temanya itu tentang, saya kenalin dulu ini yang nomor 1 adalah Sistem Informasi Pelaporan Peserta atau SIPP. Kalau perusahaan besar pasti sudah pakai, tapi beberapa mungkin ada yang belum pakai barangkali ya Bapak Ibu, saya juga akan refresh. Kenapa sih hari ini saya temanya tentang SIPP? Karena dari inilah semua SIPP itu
menjadi salah satu cikal bakalnya data-data peserta itu menjadi baik, menjadi kurang gitu ya. Ada dua hal yang akan menjadi prioritas saya untuk pembahasan. Yang pertama itu, saat kita akan menjadi peserta itu kan caranya adalah menyerahkan data. Pekerja itu pasti kita tanyakan, data kamu tuh mana gitu, kamu pernah kerja di mana aja gitu. Setelah kita direkrut di tempat yang baru, perusahaan juga punya fasilitas, ada hal-hal yang perlu pekerja itu wajib kita data selain pekerja. Yang pertama memang identitas. Identitas itu nanti ke depannya akan dijadikan hal-hal yang paling penting untuk layanan industri jasa keuangan seperti kami di BPJS Ketenagakerjaan, terutama dalam hal validitas atau ketelitiannya. Validitas itu maksudnya adalah datanya itu juga bisa kami baca, orangnya juga setelah memperbaharui datanya gitu ya Bapak Ibu. Memang Bapak Ibu terbatas juga tidak tahu orang ini tuh sebetulnya sedang memiliki datanya itu ada yang lain, berubah, harus dikoreksi atau tidaknya. Cuman dengan cara kita menyamakan data pada KTP dengan data di komputer, maksudnya adalah data yang harus kita kutip adalah benar-benar yang ada di fisikal KTP. Jika blur, tidak jelas, boleh gunakan kartu keluarganya. Nah, elemen-elemen data ini sangat penting Bapak Ibu yang akan dijadikan cikal bakal ke depan peserta itu akan mengalami gangguan. Gangguan ini bukan gangguan apa-apa ya Bapak Ibu, hanya gangguan dalam hal pelayanan dan fitur-fitur e-channel lainnya. Dimulai dari sini Bapak Ibu. Kita tidak ingin memberikan apa namanya menyalahkan atau bagaimana ya, kita hanya ingin mengingatkan nih Bapak Ibu pada kesempatan ini. Kalau yang namanya program jaminan kecelakaan kerja, kematian, itu yang paling dominan adalah kematian dan hari tua biasanya. Lalu jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan, semuanya dimulai dari yang warna hijau ini. Yang Bapak Ibu lihat di halaman pada saat akan mengupload itu, kita perlu KTP-nya, hubungan kerjanya. Memang tidak semua juga ada golongan darah itu diketahui ya Bapak Ibu. Tapi kita hanya mewajibkan biasanya itu 6. 6 itu adalah nomor KTP, itu harus pasti 100% benar, karena satu digit angka NIK itu lain menyebabkan tidak akan bisa menikmati semua kelancaran dan fitur e-channel BPJS Ketenagakerjaan. Begitu juga yang kedua parameternya adalah nama lengkap. Biasanya dulu era jam sostek, pendaftaran itu masih belum 100% warga negara Indonesia itu memiliki data KTP-nya gitu, atau mungkin mengalami perubahan setelah bermigrasi ke metodologi KTP elektronik atau edaran yang emisi baru elektronik. Di KTP ya ditulis gelar, namun di database kependudukan Republik Indonesia biasanya gelar itu akan menjadi hilang. Jadi kalau memang KTP-nya itu ada gelarnya, silakan disamakan saja. Tapi kalau memang tidak ada gelarnya, tidak perlu misalnya H titik Ahmad gitu ya. Kita tidak tahu H itu Hamid ataukah Haji gitu ya Bapak Ibu. Nah itu titik atau tanda baca itu juga Bapak Ibu samakan, tuliskan di dalam kolom pada saat akan mengupload gitu ya. Itu dua hal data pertama. Terus kemudian tanggal lahir. Tanggal lahir ini sebisa mungkin ke depan jika akan merekrut pekerja atau calon peserta, khususnya untuk perusahaan besar maupun menengah, itu saya sangat menganjurkan Bapak Ibu itu untuk 100% harus teliti dengan tanggal lahir, data tanggal lahir. Karena tanggal lahir itu bisa dikutip dari nomor NIK-nya. Meskipun kita juga bisa tebak, tapi beberapa data identitas penduduk itu tidak selalu misalnya tanggal lahirnya 31 Desember 1990. Tapi Bapak Ibu, 31 Desember itu di dalam nomor NIK-nya itu tidak berformat seperti itu di DNN 4 kali J ya. Nah, jadi ada NIK, nama lengkap, dan tanggal lahir. Kenapa harus saya sampaikan? Karena sekali lagi data yang akan dimasukkan ke kami itu akan menimbulkan rangkaian baru. Semakin bagus dan teliti 100%, itu insya Allah tidak mengalami kesulitan lah gitu. Kecuali pekerjanya punya hubungan perselisihan industrial ya dengan perusahaannya. Lalu yang keempat,
itu ada data ibu kandung. Ibu kandung itu dipergunakan di setiap industri jasa keuangan ya, maupun di pelayanan publik. Dikarenakan tadi kita ingin mengetahui betul benarnya apa yang akan kami berikan manfaat senilai sekian rupiah kepada orang itu sudah betul keabsahan datanya ditandai dengan cara mereka itu mampu menyebutkan data ibu kandung. Ibu kandung bisa diambil memang dari kartu keluarga. Jangan hanya mengandalkan lisan dari ucapan pekerjanya, karena tadi Bapak Ibu, biasanya yang paling banyak terjadi itu yang antara 4 data ini adalah di bagian nama lengkap dan nama ibu kandung. Kalau tanggal lahir masih oke, NIK itu biasanya hanya karena masalah olahan data, itu berakhiran di 0. Kalau yang paling sering kami temukan, angka 3 tergantikan dengan 8, 0 tergantikan dengan 3, dan semisal itulah Bapak Ibu. Itu menimbulkan nanti Mbak Yeni, Bu Ika, itu nanti harus banyak banget, atau saya dan Pak Doni itu melakukan perbaikan, atau Bapak Ibu itu menjadi menambah pekerjaan gitu. Nah, itu bagi kami, karena 4 data itu pertama yang paling penting, mohon sekali nanti peserta itu tidak perlu harus, oh iya ini salahnya PIC, enggak, bukan seperti itu. Jadi saling memeriksa diri itu. Nama kok kartu di BPJS Tenaga Kerja saya atau di JMO-nya, kok lainnya Pak, kurang 1 huruf L gitu, karena L-nya double, Saifullah gitu. Nah, proaktif ke PIC nggak apa-apa, dan PIC juga nggak harus repot ke kantor nih gitu untuk melakukan perbaikan data. Sekali lagi mungkin bimbingan yang dilakukan sama petugas sebelum saya barangkali ada yang berbeda. Ini kita sampaikan beberapa metode yang bisa meringkas pekerjaannya Bapak Ibu nih, karena kan kita juga tahu ruangan kami itu juga tidak semuanya bisa menampung seluruh orang ya. Contohnya di 10 hari pertama, kalau ada ajuan koreksi data, kami sangat menyarankan boleh email ke pembina. Saya biasanya juga informasikan ke perusahaan-perusahaan yang saya kunjungi dan saya sudah visit ya. Nah, itu boleh dijadikan dalam satu file. Cuman memang kalau terjadi banyak koreksi data, sebaiknya diangsur ya Bapak Ibu, tidak sekaligus dikirimkan. Karena satu pabrik itu ya, saya pernah mengalami harus melakukan perbaikan data itu sampai 182 orang gitu. Jadi saya katakan, oh 182 orang itu membutuhkan 182 persetujuan. Apalagi kalau saya harus mengganti nomor atau angka pada NIK-nya. Itu saya paling membutuhkan banyak syarat di antara perbaikan data yang lainnya. Gitu nanti sama Mas Doni kita juga akan jelaskan. Pokoknya hati-hati Bapak Ibu dengan 4 data itu saat di-upload. Kalau memang cuma sedikit sih oke ya Bapak Ibu, cukup pakai menu yang di depan untuk tambah secara individual. Tapi kalau misalnya ini banyak, saya menyarankan, malah mungkin menekankan dan mewajibkan lah kalau bisa, hati-hati dalam menginput gitu ya. Terus yang 2 lagi selain dari 4 tadi adalah nomor HP dan email. Salah satu di antara ini minimal Bapak Ibu tersedia Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau misalnya dalam hal verifikasi, terus kemudian ada pemberitahuan, PIC itu tidak perlu repot terus gitu, harus menyampaikan ke WAG-nya di pabrik atau di kantor gitu ya. Capek, biar BPJS Ketenagakerjaan yang blasting gitu. Apalagi nih misalnya Mbak Yeni atau teman-teman saya di seluruh Indonesia lainnya lah japri-japri, misalnya nomornya nggak dikenal segala macam, karena memang kita masih dalam proses ya Bapak Ibu untuk know your customer-nya, kita itu masih belum menggunakan teknologi seperti di beberapa penyedia jasa keuangan ya. Mereka ada yang sudah menggunakan platform atau aplikasi tersendiri, tapi kita masih membutuhkan aplikasi yang namanya itu WhatsApp ya Bapak Ibu. Nah, mohon dimaklumi nanti sembari kita berkembang, kita juga meminta dukungan Bapak Ibu nih. Data nomor kontak atau korespondensi, yaitu yang paling penting adalah nomor handphone dan email. Biar kami yang mengiklan, iklan itu juga sebetulnya dibutuhkan mereka Bapak Ibu pekerja. Karena mereka itu juga harus tahu kalau ternyata jika nanti mau klaim, mereka itu perlunya apa aja gitu. Tidak, apalagi kalau misalnya PIC-nya itu berubah-berubah, misalnya mutasi ke unit yang lainnya. Nah, itu dari sekian data, yang 6 itu yang paling kritis dan paling banyak ditemukan di seluruh Indonesia ya Bapak Ibu. Untuk di Tegal sendiri, Sejateng itu, di pabrik peserta kita ya, di perusahaan itu,
memang terbanyak nomor 2 Bapak Ibu saya sampaikan. Jadi saya tuh banyak banget dapat koreksi data gitu. Koreksi datanya itu salah satunya adalah saya harus mengganti identitas orang dikarenakan tadi salah inputnya pada saat kita tanya pekerja ngasih data ke PIC, ternyata waktu penyampaian dari pekerja itu sendiri juga udah salah dari awal gitu, sehingga PIC-nya pun juga kan pasti terimanya salah. Nah, kita akan tetap mengedukasi seperti ini nih ya Bapak Ibu. Kita tidak menyalahkan, tapi kita ingin mengingatkan ke perusahaan bahwa fitur upload ini kita sediakan supaya tadi memudahkan pekerjaan, walaupun tadi Bapak Ibu saya tahu juga harus mendata bebanyak sel ya. Kalau misalnya tadi pekerjanya rekrut 309, sedangkan 6 data itu yang utama harus betul dan teliti. Ditambah lagi ada hubungan pekerjaannya, kode pos. Kalau kode pos, kan di website itu tersedia ya, nama area Kota Tegal, dan itu hanya 18 untuk area wilayah Kota Tegal, Kabupaten Tegal, 18 nomor kode pos ya, dan untuk Kota Tegal itu mungkin ada sekitar 27 kode pos gitu ya. Baik, saya lanjut ke e-channel ini. Yang masih penting itu kan tadi adalah nick, nama lengkap, sekali lagi saya rekap tanggal lahir, kemudian ada ibu kandung, dan kemudian ada nomor HP dan email. Nah, ini mohon nanti dengan sangat supaya disampaikan dan diteliti lagi pekerjanya, apakah sudah menggunakan data yang sebenarnya atau belum. Terus kita juga ingin nyampaikan dampak dari kekeliruan data ini. Contohnya saya adalah pemilik perusahaan yang input data karena pekerjanya itu ngelapor tadi gelarnya ada hajinya, tapi saya hanya nulis H titik kayak gitu ya. Nanti JMO-nya itu juga nggak akan bisa dilakukan. Oke, Bapak Ibu, nanti semua yang saya paparkan tadi akan didetailkan lagi sama Mas Doni. Kita ingin sampaikan e-channel yang paling utama dan harus dimiliki sama peserta gitu ya, termasuk Bapak Ibu PIC. Memang nggak mudah untuk menjelaskan satu persatu ya Bapak Ibu. JMO ini kan fiturnya kami terus kembangkan dan kami malah jadikan pengganti kartu fisik supaya Bapak Ibu itu kita udah menerima nggak hanya dengan kartu yang fisik gitu Bapak Ibu. Kita sudah menerima cukup dengan kartu yang aplikasi seperti ini maupun yang ada di SIPP. Jadi ke depan itu BPJS Ketenagakerjaan kita juga diminta untuk mengedukasi supaya aplikasi ini digunakan full, kalau bisa 100% pekerja yang ada di perusahaan Bapak Ibu lah, minimal JMO-nya itu bisa dilihat. Kalau biasanya kalau misalnya tidak bisa dilihat, dipastikan itu hurufnya tidak ada satu angka, hurufnya tidak ada satu huruf, angkanya itu salah satu angka gitu. Itu pasti harus dilakukan pengkinian. Pengkiniannya itu biasanya membutuhkan bantuan petugas gitu, bukan dari apps. Kalau apps biasanya itu ada menu pengkinian data ya di situ. Itu kalau keadaannya itu sudah 100% cocok, mereka itu yang saldonya mungkin di bawah 10 juta akan langsung real time seperti kayak cara transfer biasa ya, saldonya itu bisa ditarik kalau memang 100% kemiripannya itu full gitu. Tapi kalau satu angka NIK aja tidak, misalnya 0 menjadi 1, 1 menjadi 0 gitu, itu sudah menurunkan persentil untuk kemiripan atau similarity menjadi 93%. Nah, apalagi kalau nama mungkin masih ditoleransi, mungkin dia tidak 93, tapi mungkin turun menjadi 95 atau 97%. Nah, hal-hal seperti itu akan menyebabkan layanan untuk pemberian informasi JMO berupa saldo maupun rekap saldo itu terhambat. Yang paling penting itu fiturnya di sini memang hanya mungkin 5 ya, kalau saya yang paling sering day to day untuk daily harga hari Bapak Ibu itu pakai, yaitu untuk meriksa kebenaran saldonya itu diamatin setiap ya 2 bulan sekali lah, tidak harus setiap bulan harus dicek, tapi 2 bulan sekali lah Bapak Ibu. Supaya tadi kita tahu kalau kita memang nanti akan resign atau kita akan habis kontrak, kita sudah dibayar sampai kapan. Jangan pada saat pekerja itu misalnya ya mau mengajukan klaim, ternyata sebenarnya dia belum cek sendiri saldonya bahwa saat itu perusahaan sedang mengalami kesulitan tapi belum menyelesaikan pembayarannya, sehingga timbullah itu beberapa informasi yang bias gitu, bahwa kami itu tidak membayarkan saldo lah, segala macam lah. Ya itu dimulai daripada memang
ketertiban administrasi juga. Dan yang paling kami gencarkan saat ini Bapak Ibu adalah manfaat layanan tambahan yang sangat-sangat kami tunggu. Bapak Ibu itu mampir boleh, tanya ke PIC terus tanya ke kami juga boleh gitu ya. Apalagi kalau untuk sekedar konsultasi boleh. Tapi kita kalau bisa saat akan melakukan konsultasi itu sebaiknya kita buat plan ya atau janjian biar nanti waktunya tersendiri, petugas bersama langsung bekerja gitu. Nah, selain yang tadi saya sebutkan, pengkinian data itu sudah saya sampaikan tadi, dan kartu digital. Kartu digital itu diperuntukkan Bapak Ibu mau hilang dari entah kecopetan atau ketinggalan gitu ya. Pakainya akun ini aja yang di JMO. Jadi kartu digitalnya kami akui dimanapun Bapak Ibu klaim, mau di Sabang, mau di Merauke, pakainya kartu yang itu kami terima, tidak ada yang tolak gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu menemukan pelaporan atau sanggahan dari petugas harus kartu fisik, boleh Bapak Ibu adukan di cabang tersebut melalui kepala bidangnya gitu. Ada di situ difasilitasi biar nanti dibantu. Yang paling susah adalah kalau kartunya itu sudah tidak ada, nomornya tidak tahu. Nah, otomatis kita akan membutuhkan alat bantunya adalah tanda bukti bekerjanya. Simple, Bapak Ibu nggak harus verifying loh. Jadi boleh misalnya informasi rekrut atau penanda email surat telah direkrut, name tag itu boleh. Atau slip gaji penanda pernah mendapatkan gaji atau upah dari perusahaan itu. Kenapa harus ada penandanya? Ya karena kami akan memberikan saldo, tapi nomornya sendiri aja tidak tahu. Kalau petugas sih memang bisa-bisa tahu aja Bapak Ibu, tapi kita juga ingin membuktikan diri bahwa orang yang tadi datang betul memang pekerjanya di perusahaan itu dengan tanda yang saya sampaikan. Saya yang akan lanjutkan adalah tentang MLT ini Bapak Ibu. Setelah dari JMO ini, selain tadi SIPP, JMO, kemudian MLT. Yang terakhir nanti sama Mas Doni ya, gitu. Nah, selanjutnya untuk JMO ini, fitur-fitur yang sudah beberapa kali kami kembangkan itu memang day to day Bapak Ibu mungkin sudah punya apps yang lainnya yang biasa Bapak Ibu gunakan, terutama untuk pengguna jasa keuangan di bank, biasanya sudah menggunakan fitur-fitur ini. Tapi di MLT ini kami rencananya akan memberikan subsidi bunga. Subsidi bunga itu maksudnya adalah menormalisasikan atau mengecilkan suku bunga yang biasanya nanti Bapak Ibu temukan kalau mengajukan kredit pemilikan rumah atau renovasi perumahan atau pembiayaan uang muka perumahan, itu kan biasanya akan ditarifkan dengan suku bunga yang normal gitu. Namun nanti dengan MLT yang akan disajikan di JMO itu, kami akan berikan rekomendasi kepada bank bahwa Bapak Ibu adalah peserta kami yang layak mendapatkan subsidi bunga begitu. Nah, salah satu fitur selain kartu Bapak Ibu juga di situ ada layanan untuk mendaftarkan atau referral. Referral ini di dalam Jam Sostek atau di JMO, Jam Sostek Mobile ini berfungsi untuk memberikan perlindungan ya, maksudnya untuk mendaftarkan mereka nih. Jadi Bapak Ibu tuh nggak harus di kantor atau website ya, tapi dari handphone itu juga bisa. Dengan menyertakan atau daftar BPU pada fitur itu, fitur JMO, Bapak Ibu itu bisa memberikan perlindungan kepada ART-nya atau keluarga Bapak Ibu yang kerjanya itu, mohon maaf, bukan karyawan, bukan buruh di pabrik, bukan juga ASN, TNI, Polri, tapi mereka adalah pedagang kaki lima yang segmennya itu ada di informal, tidak punya perjanjian kerja, tidak ada gaji bulanan. Nah, teman-teman yang kerjanya itu mungkin kayak di pasar, itu ikut ke kategori yang BPU yang disediakan di fasilitas e-channelnya JMO, yang namanya itu daftar BPU. Kalau kita sebutnya sih sertakan Bapak Ibu, sejahterakan pekerja sekitar Anda, gitu. Yang memang tarifnya itu lain daripada kepesertaan yang Bapak Ibu saat ini punya. Kalau Bapak Ibu yang saya undang di sini kan teman-teman yang bekerja pada segmen formal. Nah, pada segmen formal itu pembayaran iurannya dilakukan secara kolektif, ciri-cirinya. Dan yang kedua dilakukan secara subsidial atau parsial, dari perusahaan juga nyumbang, pekerja juga diminta sesuai yang undang-undang sampaikan. Tapi kalau BPU yang ada di fitur e-channelnya JMO itu, mereka adalah orang yang tadi kerjanya itu single individual,
dan pembayaran iurannya dilakukan secara individu juga oleh dirinya sendiri, seperti pemberian perlindungan jaminan secara individu. Tidak ada yang memberikan subsidinya ya, baik maupun di jaminan hari tua, kecelakaan maupun di kematian. Dan di sini Bapak Ibu juga sudah kita perkenankan untuk klaim saldo JHT-nya di fitur JMO. Di JMO itu Bapak Ibu bisa tarik saldo apabila statusnya itu pada kartu digital sudah nonaktif. 1 bulan setelahnya itu bisa diajukan tanpa harus mengantri di kantor cabang atau menunggu video call petugas. Nah, di situ kriterianya adalah hanya untuk orang-orang yang memang saldonya 0 sampai dengan 10 juta rupiah. Kalau misalnya sudah melampaui 10 juta rupiah, misalnya 10 juta 10.000, akan ada notifikasi yang akan kami berikan melalui aplikasi, Bapak, Ibu saldonya sudah di atas syarat. Bapak Ibu dialihkan untuk ke Lapak Asik atau kantor cabang. Lapak Asik adalah salah satu website kami yang mengakomodir Bapak Ibu untuk klaim jaminan hari tua, bukan untuk klaim jaminan kecelakaan kerja, dan bukan untuk klaim jaminan kematian. Kalau jaminan hari tua memang bisa dilakukan secara daring, tapi kalau pensiun, kematian, dan juga kecelakaan kerja, lain channel ya Bapak Ibu, supaya nanti membedakan kenapa ada orang yang bisa klaim dari sini dan dari situ, itu kan ada syaratnya. Saya lanjut ke bagian selanjutnya. Kalau ini nanti insya Allah akan diperjelas sama Pak Doni ya. Yang paling penting dan krusial di bagian ini pada fitur JMO, itu hanya pada resolusi kamera biasanya Bapak Ibu. Jadi untuk pengambilan gambar nih misalnya pada tahap biometrik, itu pastikan pixel dari kameranya itu dikecilkan, jangan dibesarkan. Karena kalau semakin banyak dan memuat lebih dari 2 mega, biasanya itu apps akan melakukan pemberitahuan kalau data gagal untuk direkam gitu ya, atau gagal untuk diambil. Biasanya karena pixel dari kameranya itu melampaui dari 2 mega hasil pendatanya. Nah, kalau untuk sisanya sih bergantung dengan kecocokan data. Kalau memang sejak awal dari 0 itu sudah keliru digit angka niknya, namanya juga ada penambahan gelar ataupun hurufnya berlebih, atau juga tidak akan bisa yang namanya login gitu ya, atau membuat akun. Jadi sangat jelas perbedaan pekerja yang bisa login itu berarti datanya sudah oke. Ada juga memang pekerja yang sudah aktif pengguna JMO tapi masih tidak bisa cek saldo. Ada 3 hal yang menyebabkan hal-hal seperti itu ya Bapak Ibu. Seperti pernah mengajukan klaim, lalu saldonya sudah kita salurkan, dan beliau itu mungkin melakukan perubahan data pada saat kita klaim ternyata ada kekeliruan dalam hal ejaan nama ataupun NIK-nya itu mereka salah input email 3 kali, atau mungkin mereka pada saat pendaftaran di tempat yang baru ternyata ada kekeliruan input data. Dan yang ketiga itu biasanya orangnya lupa akunnya sendiri yang lama. Jadi setelah orang itu klaim, saldo yang lama itu tidak akan ditampilkan dan akan hilang. Terus kemudian nanti setelah dia daftar di perusahaan yang baru, nanti baru akan bisa ditambahkan terlebih dahulu nomornya. Dan itu cara mendapatkan nomornya melalui SIPP-nya perusahaan atau usernya dari API perusahaan. Nah, sekali lagi, nomor kepesertaan itu bisa double, karena tadi Bapak Ibu, pada saat entry pertama kali di tempat yang baru atau di tempat perusahaan manapun, setelah resign terus kemudian dia masuk ke tempat baru, dia mungkin lupa tidak menyampaikan nomornya ke PIC. Padahal kita sangat menyarankan nanti tetap 1 nomor aja, karena pada ujungnya setiap akan pengajuan klaim JHT itu pasti harus disatukan saldonya atau digabungkan saldonya. Nah, kartu digital ini yang akan menandakan kepesertaan Bapak Ibu di JMO ya. Kapan mereka itu berlaku. Ini untuk tampilan kategori segmen peserta formal atau yang ada di perusahaan. Kalau misalnya mereka yang bekerja di sektor informal, tidak ada nama perusahaan, tidak ada daftar upah yang akan ditampilkan, tapi dia akan ditampilkan yang namanya durasi perlindungan, jatuh tempo pembayaran. Jadi nanti akan ada sedikit perbedaan informasi, tapi kalau desain kartunya tetap sama ya Bapak Ibu. Seperti itu semua, ada barcode-nya. Selanjutnya, untuk ini yang akan kami sering sampaikan ke Bapak Ibu peserta,
Kalau yang namanya cek saldo itu dilakukan minimal ya kalau bisa sebulan sekali. Setiap kali pembayaran telah diterima, biasanya akan ada notifikasi pembayaran iuran Anda telah diterima. Nah, itu jika memang nomor handphonenya di-input dan juga emailnya disampaikan. Cek saldo ini penting karena tadi untuk perbaikan bagi kami ya, Bapak Ibu, apabila ada pelaporan data, misalnya tadi harusnya saya sudah menerima pembayaran iuran, tapi di sini kok tidak bertambah atau tidak tersatukan saldonya dengan kartu yang lama, begitu ya. Nah, itu sangat penting Bapak Ibu untuk menyampaikan hal seperti itu ke petugas supaya nanti kita sama-sama tahu, oh dulu itu saya punya saldo, cuman saat itu saldonya tertaut dengan nomor data yang salah atau NIK yang tadi belum dikoreksi. Nah, yang seperti itu juga kan banyak juga dialami sama peserta gitu. Jadi pada saat pertama daftar diikutkan Haji Ahmad gitu ya, H Ahmad, ternyata nicknya itu yang berakhirannya itu 2. Ternyata dengan yang nomor yang sama, kemiripannya yang berakhiran 3 itu ada nama identitas orang lain. Nah, itu tuh yang harus kita lakukan perbaikan terlebih dahulu, baru kita akan satukan saldonya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, itu yang paling mayor dapat kami infokan, paling banyak ditemukan dalam hal perbaikan data. Kalau untuk bagian klaim JHT sendiri, fitur di channel JMO itu dia kritis pada bagian stylist selain pengambilan gambar ya Bapak Ibu, itu pada saat penulisan data rekening. Kalau misalnya data rekeningnya Bapak Ibu itu keliru, itu tidak bisa dilanjutkan nanti karena kemiripan data antara nama pada penduduk dengan juga data di bank itu lain dan berbeda, harus disamakan. Jadi sangat penting mengecek di buku tabungan Bapak Ibu pada ya electronic statement maupun di mutasi rekening. Kalau memang ada perbedaan, siapa sih yang paling benar penyedia datanya? Apakah bank, apakah BPJS Tenaga adu data dengan KTP-nya? Kalau di KTP-nya itu memang ada perpanjangan nama atau singkatan nama, mana yang paling sesuai, satukan dan samakan, sinkronkan. Jadi harus sama KTP, bank, rekening ya, dan kemudian data di BPJS Ketenagakerjaan. Aku lakukan koreksi seperti itu. Karena masing-masing penyedia data atau penyedia jasa itu pasti mendata yang namanya identitas Bapak Ibu nasabah atau peserta gitu ya. Selanjutnya pada saat halaman konfirmasi ini dilakukan, Bapak Ibu mohon pastikan dulu data-datanya. Jangan sampai nanti gagal hanya karena waktu menginput data rekening banknya ya. Misalnya namanya itu biasanya di bagian nama. Kalau nomor sih biasanya sudah pas. Kalau nama ejaan rekeningnya biasanya yang paling penting diperhatikan. Satu huruf saja berpengaruh Bapak Ibu, maka itu harus hati-hati, dan ini bisa diajukan sama teman-teman yang misalnya resign atau stop dibayar iurannya bulan 7 ini, lalu baru bisa akan mengajukannya di bulan Agustusnya ya Bapak Ibu, karena kita akan membuktikan bahwa bulan 7 ini sudah tidak dibayar lagi iurannya sama perusahaan, yang menandakan Bapak Ibu tidak punya lagi resiko pekerjaan yang harus kami lindungi. Nah, itu bisa diajukan juga untuk teman-teman yang memang saldonya di bawah 10 juta. Seperti itu. Dan jika memang menggunakan 2 hari, tapi tergantung clearing banknya Bapak Ibu. Kalau banknya sama dengan kami, biasanya langsung, tapi kalau antar bank kami membutuhkan clearing biasanya. Tracking ini Bapak Ibu bisa lakukan di handphone, nanti akan kami arahkan melalui website yang tadi saya sampaikan di depan. Nah, tracking itu mungkin hanya 6 atau 5 proses ya. Kalau misalnya yang saldonya lebih dari 10 juta, trackingnya memang dilakukan lewat website, masukkan nomor KTP atau nomor KPJ. Kalau ada saldo teman-teman pekerja yang bermasalah seperti itu ya, karena tadi mungkin ada kewajiban yang belum terselesaikan, kami mohon maaf belum bisa mensupport untuk pengalihan, yang artinya pengalihan ini maunya ditransfer ke atas nama perusahaan karena dia itu karyawan perusahaan. Nah, itu kita belum ada dasar atau landasan yang kita bisa gunakan untuk menjawab pemeriksa kami atau otorisasi yang kami butuhkan, itu belum ada untuk bisa melakukan fitur seperti itu. Hanya bisa diajukan oleh
orangnya sendiri, pekerjanya, atau si ahli waris. Hanya dua itu Bapak Ibu yang bisa menerima saldo JHT. Adapun kalau untuk permasalahan hubungan industrial, sebaiknya nanti mungkin dibahas lebih lanjut sama petugas, biar nanti kami juga memberikan pandangan ya, kalau seperti ini itu harusnya ada pendampingan misalnya. Bisa jadi seperti itu. Namun pada dasarnya kami akan tetap menyalurkannya ke pekerja itu sendiri. Nah, ini langsung ke bagian e-channel JMO, masih di JMO, dan fitur JMO itu salah satunya adalah untuk pemberian subsidi bunga. Dalam hal pemberiannya itu adalah kredit kepemilikan rumah yang pertama, belum pernah sama sekali. Bapak Ibu kan barangkali belum pernah update lagi, atau biasanya aplikasi kami meminta update. Nah, pastikan pada saat mengupdate, terus kemudian sudah login ulang, tidak ada masalah. Kalau ada masalah, tunggu dulu beberapa saat dengan cara menghapus cache atau aplikasinya itu kan punya memori. Itu yang Bapak Ibu perlu lakukan pertama untuk hapus cache memori aplikasi itu. Kalau sudah 3 kali dilakukan seperti itu, tunggu dulu, bug biasanya berjalan pada beberapa seri handphone yang masih baru-baru dan yang lama-lama begitu. Nah, untuk fitur e-channel di MLT ini, kami ingin menyampaikan bahwa pekerja itu berhak dan bisa berpeluang untuk mendapatkan keringanan dalam hal pembiayaan fasilitas kepemilikan rumah. Katakanlah kita punya limit itu untuk memberikan, bank itu memiliki limit untuk memberikan pinjaman gitu ya, atau fasilitas senilai 500 juta. Memang untuk KPR itu kita diperuntukkan untuk teman-teman yang non-subsidi. Jadi ini bukan untuk yang perumahan subsidi Bapak Ibu, hanya yang non-subsidi. Dan nilai rumah unit yang akan dilakukan akad itu nilai maksimalnya adalah 500 juta. Caranya memang sangat mudah kalau memang hanya ingin cek dan recheck ya, mengajukan diri melalui aplikasi JMO, klik yang fitur lainnya ya di JMO itu, pilih yang MLT, manfaat layanan tambahan. Di situ Bapak Ibu akan diminta untuk menyetujui reply ringkasan informasi produk dan layanan, supaya nanti kami mendapatkan otorisasi dari Bapak Ibu peserta untuk diajukan datanya kepada bank penyalur yang telah kami verifikasi kerjasamanya. Bank yang telah kami kerjasama itu antara lain ada Bank Jateng, BTN, Bank BJB, ada Bank Aceh, Bank Bali, bagi teman-teman yang mungkin ditinggal di tempat masing-masing domisili. Tidak banyak dengan bank umum seperti Bank Himbara, tapi kita salah satunya dengan Bank BTN, tapi kita juga bekerja sama dengan bank-bank daerah, gitu Bapak Ibu. Dan untuk perhitungannya itu, subsidi yang kami berikan itu maksimal adalah ketika saya akad, yang ada 2 orang akad ke Bank Jateng misalnya, yang satunya itu rekomendasi dari kami, yang satunya itu tidak ada rekomendasi dari siapa-siapa, nasabah, calon nasabah biasa begitu. Dan kedua-duanya membeli rumah di misalnya alun-alun Kota Tegal. Ternyata di rumah itu harganya memang senilai 500 atau 400 juta. Karena masih dalam coverage limit pembiayaan, maka mereka berhak untuk bisa berkesempatan. Cuman bedanya adalah pada saat kedua-duanya itu akan mendapatkan akad, bank penyalur itu misalnya Bank Jateng ya saya sebut, ada nggak sih rekomendasi dari BPJS Tenagakerjanya, itu lumayan loh buat nurunin suku bunga. Suku bunga itu pengaruhnya ke bagian pemberian atau beban kewajiban bulanan atau angsuran, di mana maksimum misalnya saat ini BI Repo Rate itu ada di nilainya ya, suku bunga itu di 5% katakanlah. Maka orang yang tadi mendapatkan rekomendasi kami itu akan memiliki batas paling maksimal pengenaan suku bunganya itu hanya 3% untuk beberapa bank. 5% itu untuk teman yang tadi nggak punya rekomendasi dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, teman-teman yang tadi sudah punya rekomendasi dari kami, memang ada syaratnya. Nanti saya jelaskan juga. Jadi, ini langsung gambaran tentang KPR ya Bapak Ibu. Ketika akan akad, kita harus DP. Kita juga harus milih rumah yang tadi sesuai dengan pembiayaannya mampu untuk di-cover sama bank penyalur. Nah, catatannya adalah berapa lama kita akan mengangsur, berapa kewajiban besaran yang akan kita minta dibiayai, begitu ya Bapak Ibu. Nah, teman-teman yang tadi ingin mendapatkan fasilitas rekomendasi dari BPJS Tenagakerja,
demi mendapatkan subsidi bunga, kita bisa mengakomodir dengan catatan NIK Bapak Ibu di Slik OJK itu tidak terdata sebagai daftar hitam yang mengalami macet kinerja bayarnya ya, baik di layanan mungkin di kartu kredit maupun di agunan-agunan di akad yang lainnya, dan tidak pernah menjadi usulan yang dimasukkan ke dalam daftar hitam di BI Checking maupun Slik OJK, Sistem Layanan Informasi Keuangan di OJK. Nah, hal-hal yang seperti itu akan menjadi penghambat bagi peserta ketika nanti pada saat dicek oleh bank penyalur ternyata teman-teman tadi terdata misalnya ada pinjolnya itu belum selesai dan terlaporkan di BI Checking sebagai identitas yang termasuk ke daftar hitam, tidak lancar bayar misalnya atau macet dan diragukan. Nah, hal-hal seperti itu pertama pasti menghambat. Kemudian untuk tenor itu memang jenis KPR itu ketika akan kita mau KPR durasi paling banyak itu 30 tahun. Kalau kita beli mobil mungkin 5 tahun atau berapa tahun, 2,5 tahun. Tapi kalau rumah bisa dimulai dari 10 sampai dengan 30 tahun. Semakin lama mengangsur, semakin lama durasi atau tenor, berarti mungkin marginnya akan diambil sama bank gitu ya. Itu juga akan semakin besar, tapi keringanannya mungkin lebih terasa ketimbang orang yang mengangsur dalam waktu singkat gitu ya Bapak Ibu. Dan jenis rumahnya ini bisa rusun maupun rumah tapak biasa gitu. Jadi yang membatasi adalah perumahan bagi pekerja yang diselenggarakan sama Pak Presiden itu ya, untuk teman-teman warga yang mungkin penghasilannya 0 sampai 4 juta rupiah. Nah, ini untuk MLT ini diperuntukkan untuk teman-teman yang memiliki standar batas bawahnya ada, tapi untuk upahnya unlimited, bebas, bisa mengikuti KPR MLT BPJS Tenaga Kerja dengan nilai unit jualnya itu maksimal 500 juta. Jadi kalau ada rumah di alun-alun Tegal gitu ya, nilainya itu sudah 550 juta, itu tidak bisa kami selenggarakan MLT ini karena nilainya maksimal hanya 500 juta untuk pemberian subsidi bunganya gitu. Katakanlah di sini untuk bunganya berapa sih Pak Saryal gitu kan, atau Pak Ian. Nah, ini ada saya simulasikan untuk satu kasus ya, misalnya 2 orang tadi sedang mengajukan sama-sama 500 juta. Ternyata mereka itu mengangsurnya sama-sama 20 tahun. Yang menggunakan rekomendasi kami itu kami simulasikan dengan angsuran KPR MLT. Yang mana untuk beberapa bank itu kita hanya menarifkan itu maksimal 5% ya. 5% itu dari BI 7 days repo rate gitu ya. Misalnya kebijakan moneter dari Bank Indonesia itu untuk menormalisasikan teman-teman di bank gitu ya. Kalau pengambilan bunga itu minimal adanya 5%. Kalau misalnya mau nambah lagi sesuai dengan peraturan di perusahaannya. Tapi kalau untuk direkomendasikan sama BPJS Tenaga Kerja, kita hanya maksimum di angka 3% ya untuk beberapa bank. Jadi misalnya untuk bank daerah dia punya kebijakan hanya maksimum bolehnya ngenain 3%, bank A misalnya 4% gitu, dan maksimum di 5% gitu. Itu maksimum 5% adalah programnya MLT, tapi kalau masing-masing bank mau bersaingnya bagaimana, itu kebijakan dari banknya itu yang sudah kita lakukan kerjasama. Nanti saya spill untuk beberapa bank itu mereka maksimal berapa sih begitu di bank A, di bank C, di bank O gitu ya. Nah, itu berpengaruh antara nilai pembiayaan yang akan diberikan kepada kita. Misalnya kita harga jualnya 500 juta rumah itu, tapi kita mau DP, mungkin kalau untuk syarat DP itu ditentukan sama bank. Kita tidak bisa mensubsidi lagi nominal DP yang akan dilakukan sama calon nasabah. Katakanlah misalnya nasabah itu hanya punya uang 50 juta, ternyata DP dari 20% yang diminta sama bank itu nominalnya 70 juta. Nah, kita tidak bisa memberikan support ketika untuk menggenapi gap 20 juta itu gitu. Jadi ketika akan akad, uang muka itu memang ditetapkan sama pihak bank dan jangka waktunya ditetapkan atas persetujuannya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pilihnya tenornya lebih sedikit, jelas nanti angsurannya semakin membesar. Nah, suku bunga inilah yang bisa kita intervensi atau kita ganggu-gangguin ya gitu ya Bapak Ibu. Bank jangan kasih bunga sebesar itu ke pihak peserta kita, karena kita kan sudah kerjasama.
Yang namanya itu manfaat layanan tambahan, dan itu maksimum 5% lah, jangan diberikan lebih dari 5%. Sedangkan orang yang tadi datang dengan normal, tidak ada rekomendasi, dia bisa diberikan suku bunga itu oleh pihak bank melampaui 5%, 6, 7,9, maupun sampai dengan 8,9 gitu ya. Nah, di mana sih nanti letak perbedaannya itu adalah pada saat kalkulasi angsurannya yang diberikan dan dibebankan sama bank. Ternyata kredit selama 20 juta dan saya sudah DP 20% dari 500 juta, berarti kan 100 juta ya Bapak Ibu. Saya harus mencicil 400 jutanya itu selama 20 tahun, yang satunya normal menjadi kewajibannya 4,7 juta, saya menjadi 3,5 juta, begitu ya Bapak Ibu perbedaan intinya. Nah, itu kan ada selisih angsuran. Nah, selisih angsuran ini yang membuat pembeda antara yang tadi mendapatkan rekomendasi dan yang tidak mendapatkan rekomendasi. Ya memang tidak signifikan, harus kita turunkan. Kan kita nggak membuat bank itu semakin bangkrut ya. Jadi kita hanya ingin memberikan kerjasama dengan metode yang sudah diselenggarakan di Permenaker nomor 17, Bapak Ibu. Jadi ini bukan program yang kami suka-suka buat, bukan juga kerjasama komersil antara bank dengan BPJS Tenaga Kerja, tapi karena semata-mata disuruh sama Presiden melalui Menteri Tenaga Kerja bahwa BPJS Tenaga Kerja itu memberikan subsidi bunga melalui program MLT ini. Kalau misalnya mau tanya lebih dasarnya ada di Permenaker 17 tahun 2021. Memang kita tidak bisa tekan angsuran itu sampai dengan mungkin 2 juta, 3 juta ya, Pak nggak bisa langsung. Mungkin kalau bisa ya ngasuhnya 1 juta aja Pak. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, kalau misalnya seperti itu silakan pilih unit rumah yang mungkin Bapak Ibu bisa DP sampai dengan persennya tinggi, mungkin angsurannya itu bisa lebih kecil karena tadi pembiayanya juga kecil Bapak Ibu. Saya pikir di setiap bank itu sudah menetapkanlah kebijakannya, perhitungannya juga sama mirip bahwa tidak boleh melampaui 30-50% penghasilan bulanan kita ya. Kalau misalnya kita perbolehkan dia minjem, padahal penghasilannya dia sudah tinggal dari 100% tinggal 60%. Padahal kita akan memotong lagi kewajiban angsurannya itu sebanyak mungkin sudah lebih dari 35% penghasilannya. Nah itu biasanya bank akan berpikir berulang ya daripada yang sebelumnya. Itu perbedaan utama dari MLT ini Bapak Ibu. Kita tidak bisa bermain di tenor, DP, ataupun di harga jual, tapi kita hanya bisa mensubsidi di suku bunga atau pengaruhnya beban angsuran bulanan dari nasabah yang mengajukan akad. Nah, syaratnya nih, nah ini tadi ya syaratnya adalah ya, kalau misalnya Bapak Ibu perginya ke beberapa bank yang tampil di layar, kalau BTN dia 3% dari BI 7 Days Repo Rate. Kalau BI 7 Days Repo Rate itu yang ditetapkan sama Gubernur BI per 2024 tahun ini, misalnya bulan Juli itu nilainya 6%, maka suku bunganya si di Bank BTN itu hanya bisa maksimum untuk 9%. Tidak boleh menjadi 10% gitu. Nah, nanti semuanya akan dijadikan 3% dong Pak Yan gitu. Jadi BI-nya netapin minimumnya 6, tapi kemungkinan jarang sih sampai ini 6 ya Bapak Ibu. Saya juga tidak update saat ini sudah berapa, tapi yang saat itu kita akadkan di wilayah Kalimantan itu memang di angkanya itu di 8,25% bersama Bank BTN di area wilayah sana yang pernah kita ikuti Zoom-nya ya, ikuti informasinya. Ada 26 pekerja di Provinsi Kalimantan yang memang sudah kami salurkan juga pemberian kreditnya itu melalui bank di BTN. Nah, itu saat suku bunga BI Repo Rate itu ada di angka 5,25 saat itu dan 5,75, bank itu hanya memberikan beban kewajiban bulanan dengan mengambil suku bunga maksimum 3% dari 5,25 atau 8,25. Seperti itu. Nah, syaratnya sendiri untuk teman-teman pekerja memang tadi yang saya sebutkan, pekerja ini ya dari sisi pekerjanya itu dia sudah menjadi peserta 1 tahun secara akumulatif. Maksudnya gimana? Kerja di Bank A, kemudian kerja di BTO gitu ya. Totalnya itu harus 1 tahun genap. Bukan hanya cuman kerja di satu tempat menjadi 1 tahun, itu yang normal ya. Nah, tapi kalau teman-teman tadi sudah pindah-pindah, menslok ke sana, menslok ke sini, ternyata sudah 1 tahun, itu eligible juga Bapak Ibu untuk bisa menjadi peserta kita.
Misalnya di PTA hanya 5 bulan dan 7 bulannya di pabrik O gitu ya. Nah, itu kalau diakumulasi ternyata sudah 1 tahun, itu juga sudah berkesempatan untuk meminta pengajuan MLT ini melalui BPJS Ketenagakerjaan dan bank. Nah, langkahnya sendiri adalah memang rekomendasi itu keluar setelah bank penyalurnya itu sudah memeriksa data Bapak Ibu, no blacklist di BI Checking-nya. Nah, karena bank itu juga tidak punya data kepesertaan Bapak Ibu yang tahu adalah BPJS Ketenagakerjaan, maka kami akan memeriksa berapa lama Bapak Ibu itu setelah dinyatakan BI Checking-nya clean, terus kemudian sudah dinegosiasikan dengan bank, saya akan mengambil unit rumah A di alun-alun misalnya. Nah, itu nilainya sekitar 400 juta, Pak. Baru nanti bank itu akan menyampaikan informasinya kalau ada calon nasabah kami yang ternyata peserta BPJS Tenaga Kerja juga dan aktif sudah mulai mengajukan, mohon dibantu cek Pak Ian itu datanya, kepesertaannya. Nah, akan kami lakukan cek terhadap beberapa data, salah satu beberapa di antaranya itu adalah kepesertaan dia tadi sudah 1 tahun belum, terus bank juga sudah mereferensikan bahwa dia itu clean, tidak ada daftar hitam di pay checking-nya ataupun di klik. Dan yang ketiga, kita akan lihat dari sudut perusahaannya. Perusahaan itu apakah dia itu menunggak, terus melaporkan sebagian pekerja, melaporkan sebagian upah, ataupun dia mendaftarkan sebagian program. Kalau tadi belum ada JHT-nya, ini batasnya untuk kepesertaan perusahaannya, kita tidak bisa meloloskan. Tapi dia kalau misalnya sudah ikut JHT, apalagi jaminan pensiun juga ikut, itu sudah satu syarat itu terlewati. Baru kita akan sisir lagi apakah perusahaan itu pernah terdata di tempat kami melaporkan upahnya itu tidak sebenarnya misalnya. Tidak sebenarnya ini juga kita ada aturannya menggunakan Pergub ya yang berlaku di tahun berjalan sesuai dengan upah minimum ketentuan kabupaten kota atau UMR. Nah, kemudian yang ketiga itu dia perusahaannya juga tidak ada melaporkan sebagian programnya. Jadi seharusnya bisa mampu ikut dengan jaminan hari tua, tapi dia belum masih pakainya JKK dan JKM barangkali itu ada, tapi sangat kecil sekali ya di luar sana yang tidak ikut JHT untuk perusahaan skala menengah dan besar, dan pasti sudah ikut sampai dengan jaminan pensiun. Dan alhamdulillah kalau yang saya kelola di Tegal ini dan sekitarnya itu ya nggak ada yang seperti itu, yang baru daftar JKK dan JKM. Nah, rata-rata sudah mengikuti JKK dan JHT sampai dengan JP. Boleh nanti Bapak Ibu, kita akan juga buka kok sesi tanya jawab, tapi ini saya selesaikan dulu. Nah, saat orang itu juga di JMO tadi ya, masih di JMO, untuk usia yang 56 tahun ini, teman-teman yang usianya 56 tahun kemungkinan saldonya itu rata-rata di tempat kami melampaui 10 juta. Dan ada petugas juga yang selalu rajin blasting ke PIC maupun perusahaan, menghimbau, mengajak supaya segera diajukan klaimnya. Nah, Baya ini biasanya tuh sangat proaktif dengan berbagai nomornya ya, yang WhatsApp-nya itu, wah ini nomor siapa Pak Ian, ini nomornya siapa, bener enggak? Nah, kalau ada seperti itu confirm, kalau memang ragu konfirmasi aja ke saya, nanti pasti saya akan konfirmasi balik, insya Allah kalau memang saya bisa confirm dan jawab, pasti akan saya jawabkan. Nah, jadi usia 56 tahun ini kenapa kami harus salurkan? Karena memang di Peraturan Menteri Tenaga tahun 2021 nomor 5, saya dan teman-teman BPJS Ketenagakerjaan lah di seluruh penjuru itu memang harus segera membayarkannya karena itu perintahnya Ibu Menteri atau Pak Presiden juga, Ibu Menteri Tenaga Kerja. Kalau misalnya ada orang yang sudah usia 56 tapi masih kerja Pak Yan, gimana dong? Nah, kita hanya akan menyalurkan itu yang sudah ditabungnya. Sementara dia masih bekerja, silakan tetap iuran, boleh setiap bulan seperti itu. Kalau misalnya ditanya mana yang lebih bagus bagi kami, lebih bagusnya peserta itu ya tetap klaim gitu ya Bapak Ibu, karena sesuai dengan petunjuk sama Menteri Tenaga Kerja. BPJS-nya membayarkan, tidak menyembunyikan, tidak menunda, tapi ya membayarkan. Memang perintahnya begitu Bapak Ibu, kenapa kami harus proaktif tuh. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti ya dan dimaklumi kenapa kami itu proaktif untuk menghimbau yang usianya 56 tahun itu disalurkan saldonya. Karena tadi Bapak Ibu, mereka itu sebetulnya barangkali butuh, barangkali ingin. Nah, kita sangat membuka ya karpet merah lah
silakan mau datang ke kantor boleh, hanya modal 4 mungkin ya, buku tabungannya mana, terus kemudian KTP sama kartunya yang berapa, terus sama surat keterangan masih aktif kerja bagi yang masih kerja gitu. Terakhir palingan dan perlu mereka isi ya, nggak perlu apa namanya bantuan. Kalau misalnya ini harus stempel perusahaan, hanya tadi yang masih kerja. Kalau yang masih kerja itu memang kita perlukan karena kan dia masih akan dibayar nih saldonya sama perusahaan. Ya mungkin beliau itu sudah menjabat posisi yang bagus, strategis ya, jadinya tetap dipertahankan. Nah, ini pertanyaan paling sering di tempat kami, kenapa sih kami itu harus nyairin? Ya tadi saya sudah jawab, ada perintah kepada kami supaya tadi Bapak Ibu dihimbau untuk disalurkan saldonya pada saat genap ulang tahun 56. Itu JHT-nya aja. Tapi untuk jaminan pensiunnya nggak kami cairkan, Bapak Ibu. Yang kami cairkan itu hanya JHT-nya, bukan pensiunnya. Yang pensiunnya itu kami cairkan pada saat 2 tahun setelah 50. Jadi nggak langsung gitu Bapak Ibu 56 tahun itu dapat seluruhnya. Tapi yang didapatkan itu baru JHT-nya. Nanti kembali lagi di usia 58. Tapi nanti pas tahun 2025 akan jadi 59 tahun Bapak Ibu, karena di Permenaker atau di PP 46 itu dia usia pensiun itu di BPJS Tenaga Kerja boleh dicairkan akan bertambah 1 tahun, bertambah setiap periode 3 tahun. Misalnya nih, pertama kali itu kan 57, waktu itu 57 belum 58, itu di 2019. 2022 itu menjadi 58. Nanti 2025, 59, 2028 jadi 60. Nah, ini disimak juga syaratnya seperti yang saya sampaikan, hanya 4, terus kemudian cara ngajuinnya boleh lapak asik, boleh lewat kolektif di SIPP yang tadi awal-awal saya sebut, itu boleh diajuin, atau mau lewat kantor cabang kalau agak sungkan nggak terbiasa lewat online, HRD atau PIC perusahaannya itu juga repot, boleh kok mampir ke kantor cabang, tapi jangan di awal-awal bulan saya sampaikan Bapak Ibu, karena di 10 hari pertama itu kami sudah banjir dengan pengambilan saldo jaminan pensiun yang dibayarkan secara bulanan, karena orang itu berhak menerima bulanan tadi sudah layak ya, misalnya dia meninggal dan sudah melampaui 13 bulan, tapi orang itu meninggal, ahli warisnya yang datang. Nah, itu ikut pensiun, ternyata ya. Oke, nah itu biasanya 10 hari pertama pengajuan dari para pekerja itu datang ke kantor sangat banyak, menumpuk. Kalau saya sarankan setelah 10 hari kerja pertama lah gitu. Kemudian yang mau koordinasi, Pak Ian, ada tim kami nih yang 56 tahun, usianya 9 orang. Mau mengajukan, silakan. Itu Bapak Ibu, misalnya cari tanggal yang tidak muda gitu ya, karena biasanya siklus kita itu di tanggal muda sangat ramai. Mbak Yeni mungkin bisa sampai, aduh bingung nih Mas ya, banyak banget gitu. Nah, itu bisa Bapak Ibu lakukan dengan yang saya sampaikan di slide ini ya. Itu untuk beberapa fitur di channel JEMO sama SIPP dan juga MLT. Nah, nanti selanjutnya setelah ini saya siapkan Mas Doni untuk Bapak Ibu sama-sama perhatikan dengan data apa aja yang akan disampaikan supaya semua apa yang saya sampaikan itu smooth, bisa direalisasi. Ada kok Bapak Ibu orang yang pesertanya itu sudah mengalami, oh kok gampang banget ya, oh kok saya susah banget ya. Banyak Bapak Ibu. Jadi susah dan gampangnya itu nanti bermula dari penyuluhannya Mas Doni ini ya. Bismillah, semoga nanti membantu pekerja. Saya yakin di luar sana Bapak Ibu juga tidak ada yang ingin mengalami kesulitan. Cuman kami tetap menghimbau dan mengingatkan sih, sebetulnya banyak juga kekurangan dari kami, mohon maklumi, kami akan terus berkembang. Mudah-mudahan masukan-masukan atau diskusi di sesi ini itu bisa menggugah pandangan kalau kami itu harus perbaikan di bagian A, harus perbaikan di bagian B. Selain ini ya Bu ya, respon ya Bapak Ibu, respon itu memang terus terang bergantung dengan kecepatan dan kuantitas daripada permintaan. Kalau permintaannya itu kompleks, pasti respon kita juga akan semakin terhambat ya, sedikit lebih lama begitu untuk selesainya. Dan kita akan bismillah untuk terus perbaikan lah, untuk memperbaiki cara-cara kami untuk bisa menjangkau kemudahan bagi Bapak Ibu peserta BPJS Tenaga Kerja.
Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Lanjut ke slide-nya Mas Doni. Monggo Mas Doni, Bapak Ibu jangan bosan dan jangan leave dulu, karena nanti insya Allah kita mau diskusi dan tanya jawab, dan beberapa e-wallet insya Allah kami sediakan untuk Bapak Ibu ya. Demikian, saya lanjutkan ke Mas Doni. Selamat siang Bapak Ibu. Kepada Mas Doni, dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Ian untuk informasi yang sangat jelas ya, sangat jelas, cukup menarik juga. Jadi Bapak Ibu, di kami ada beberapa channel yang dapat dimanfaatkan baik untuk HRD maupun tenaga kerjanya secara langsung. Saya informasikan sedikit Bapak Ibu mengenai SIPP ini nanti. Di SIPP juga berfungsi untuk melakukan melakukan pelaporan jaminan kecelakaan kerja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang memegang SIPP nantinya akan mendapatkan laporan dari rumah sakit untuk tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja. Sehingga Bapak Ibu harus segera approve atau melaporkan kecelakaan kerja tersebut melalui SIPP. Nanti ada di menu klaim laporan kecelakaan kerja di situ. Jadi SIPP ini nanti ke depannya tidak hanya untuk pelaporan tenaga kerja yang keluar masuk atau pergantian upah, melainkan dipergunakan juga untuk pelaporan jaminan kecelakaan kerja. Jadi harus aktif melihat notifikasi yang ada di SIPP ke depannya, ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke materi yang akan disampaikan oleh Mas Doni, mungkin kita ada break sebentar ya Mas Ian ya. Kita Boleh. akan undi Imani dari Bapak Ibu yang sudah melakukan absensi. Ini tadi sudah saya data ya Bapak Ibu yang sudah melakukan absensi. Ini nanti akan kami undi untuk mendapatkan Imani. Imaninya berapa nih Mas Ian yang pertama ini Mas Ian? Semuanya saya ratakan ada 50.000 untuk Bapak Ibu sekalian ya, Oke, yang baik. beruntung. Untuk Imani ya Bapak Ibu ya, yang beruntung. Baik, kita undi terlebih dahulu untuk yang pertama. Sudah keluar ya Bapak Ibu untuk wheels-nya? Masih loading Mbak ya. Oh ya, masih loading ya. Mohon ditunggu sebentar. Ya, sebentar ya Bapak Ibu. Wih, PT Samone, PT Samone. Ya, dari Samone itu ya. Oh, Betul, dari Kusuma Putri, betul Pak. bukan Pak, saya Nah. harap PT Samone. Iya, dengan Budaya Kusuma Putri bisa on cam. Budayanya ada nggak nih? Kalau tidak ada, diganti kita nih take sama out yang ya lain nih. ya. Ya, ya. Budaya, Batal. Budaya Kusuma Putri. Saya Yang pertama Oh, ada mana nggak nih? dia? Oh, Oh, ya. dari TLSI ya? Dari TLSI betul Ya ya? nggak ada. Oke, Dari Bu TLSI Dea. itu Mbak Dea. Ya, Ya, selamat on ya cam Mbak dulu Dea. Semua ya, Mbak Bu? Dea. Kita foto dulu Mbak Dea ya. Oke. Nasi padangnya Bu. Ya, sebentar dulu. 1, 2, 3. Baik Mbak Dea, terima kasih. Oh ya Mbak Yeni, koreksi, bukan e-money tapi e-wallet maksud saya. Oh, e-wallet. Oke. Ya. Baik. Diralat sama Mas Ian e-wallet ya Bapak Ibu. Baik, kita remove. Mau putar lagi Mas Ian atau nanti lagi kita lanjutkan materi dulu? Boleh Ini kok materi nggak dulu ada aja. perasaan ya? Nanti Baik. 2 lagi saya sediakan setelah materinya Mas Doni ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut.
Kan Ayo Mas materi Doni. dari Mas Doni Hmm. Haidil. Lanjut Mas Doni. Pak Ian kok samonenya nggak ada Pak Ian? Pada Mas Doni Haidil Ya ditulis dipersilakan. dulu dong Pak di absensi teman-temannya Oh, itu udah pada waduh, samone udah saya udah belum? absen belum ya? Wah, tuh kayaknya belum tuh kayaknya nih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat tuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan nggak apa kan aku pas nggak ada. Terima kasih ya Bapak Ibu atas kehadirannya dan kesempatan kali ini. Mungkin saya singkat